Alas Purwo adalah taman nasional yang berada di Banyuwangi bagian selatan. Alas Purwo terkenal dengan keindahannya. Banyak cerita mistis yang berkembang di masyarakat tentang Alas Purwo. Dilansir dari situs resmi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, pada 1930, Alas Purwo merupakan suaka marga satwa. Kemudian pada 1992 berubah menjadi Taman Nasional berdasarkan keputusan Kementerian Kehutanan. Alas Purwo memiliki luas sekitar 44.037,30 hektare. Taman nasional ini memiliki ekosistem yang tergolong lengkap di Pulau Jawa. Mulai dari pantai, hutan mangrove, hutan bambu, savana, dan hutan hujan dataran rendah. Taman nasional ini diberi nama Alas Purwo karena dianggap sebagai daerah permulaan Pulau Jawa. Arti nama Alas Purwo merupakan hutan pertama atau hutan permulaan. Berdasarkan cerita masyarakat, Alas Purwo adalah tempat kelahiran Sang Hyang Widi. Alas Purwo diselimuti mitos dan cerita mistis, bahwa hutan ini merupakan kerajaan gaib sehingga dianggap angker. Berikut 5 kisah mistis di Alas Purwo yang melegenda. 1. Tempat para raja bersemedi dan bertukar pikiran. Seperti yang diketahui, Alas Purwo Banyuwangi merupakan hutan tertua di Pulau Jawa. Konon, hutan ini sudah ada jauh sebelum Indonesia didirikan. Terdapat banyak gua di Alas Purwo. Salah satu gua tersebut dipercaya dijaga oleh jin di pintu masuknya. Gua ini kerap kali digunakan sebagai tempat bersemedi para raja pada masa lalu. Tak hanya itu, gua yang dianggap magis ini juga sering dimanfaatkan sebagai tempat pertemuan para raja untuk saling bertukar pikiran. 2 mereka yang masuk Alas Purwo tak akan bisa keluar lagi. Hutan yang terletak di Kecamatan Tegaldimo dan Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, ini dikenal sebagai kerajaan jin. Masyarakat percaya di dalam hutan ini terdapat banyak makhluk gaib. Seseorang yang memiliki kemampuan khusus bisa melihat makhluk tak kasat mata. Biasanya akan menyaksikan kondisi Alas Purwo yang padat dan ramai. Konon, manusia yang mencoba masuk Alas Purwo tak akan bisa keluar lagi. Mereka akan tersesat di dalam hutan yang pohonnya sangat rapat. Ada pula yang mengatakan hilangnya manusia di Alas Purwo dikarenakan penghuni di dalamnya tak membiarkan manusia bisa bebas setelah melihat rumah mereka. Jika akhirnya manusia bisa keluar dari Alas Purwo, konon seumur hidupnya akan ditimpa kesialan. 3. Tempat pesugihan. Dahulu, Alas Purwo memang dikenal sebagai tempat bertapa para raja untuk mendapatkan ilmu. Namun, kini Alas Purwo justru dimanfaatkan manusia sebagai tempat pesugihan. Konon, makhluk penghuni Alas Purwo memiliki berbagai jenis makhluk tak kasat mata dengan bentuk yang tak lazim. Beberapa di antara makhluk-makhluk tersebut merupakan anak dari hasil perkawinan antara manusia dan jin sebagai bentuk tumbal. 4. Suara panggilan yang membawa malapetaka. Ada sebuah kisah di Alas Purwo yang diceritakan secara turun-temurun. Cerita tersebut berupa suara panggilan. Jika seseorang mendengar suara lirih yang memanggil nama ketika sedang di Alas Purwo, maka jangan langsung menengok atau mencari sumber suara tersebut. Pasalnya, jika menengok dan mencari sumber suara, maka seseorang tersebut akan mendapat malapetaka atau kesialan sepanjang hidup. Lebih parahnya lagi, bisa saja makhluk gaib justru membawa seseorang tersebut. 5. Masih tersimpan keris peninggalan Kerajaan Majapahit. Meski terkenal angker dan membahayakan nyawa, banyak orang yang rela datang ke Alas Purwo dengan niat masing-masing. Kebanyakan dari mereka bermaksud untuk meminta kekayaan atau kenaikan pangkat. Bahkan, ada yang rela bersemedi hingga berhari-hari demi mendapat wangsit. Selain itu, ada juga masyarakat yang datang ke Alas Purwo untuk mencari keris. Konon, jika mereka menemukan keris yang dimaksud, maka orang itu akan beruntung dan segala keinginannya akan terkabul. Dari cerita yang beredar, di dalam Alas Purwo masih tersimpan keris pusaka Sumelang Gandring peninggalan Kerajaan Majapahit. Namun, sampai saat ini, tak ada yang tahu keberadaan keris tersebut. Tepat malam 1 Suro atau 1 Muharram menjadi momentum bagi sejumlah warga untuk melakukan ritual di sejumlah lokasi. Di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, ritual malam 1 Suro biasanya dilakukan warga di kawasan hutan Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi. Warga pun kerap menjadikan Alas Purwo lokasi ritual,
karena memiliki nilai sisi spiritual yang kuat. Dalam kalender masyarakat Jawa, malam 1 Suro bukanlah malam biasa, melainkan sebuah malam sakral yang syarat makna, keheningan, dan kehikmatan. Malam 1 Suro atau 1 Muharram menjadi momentum bagi sejumlah warga untuk melakukan ritual di beberapa lokasi, salah satunya di kawasan Hutan Taman Nasional Alas Purwo. Sejumlah titik tertentu di Alas Purwo Banyuwangi biasa digunakan warga untuk ritual malam 1 Suro. Berikut lokasinya. 1. Pantai Pancur. Pantai Pancur biasa sangat ramai dengan aktivitas wisatawan saat hari libur. Namun akan menjadi lebih padat ketika menjelang malam pergantian tahun baru Hijriah. Pasalnya banyak warga dari sejumlah daerah mendatangi tempat tersebut untuk menyelenggarakan kegiatan tempat itu. Saat malam 1 Suro, lokasi itu banyak didatangi pengunjung untuk melakukan berbagai ritual. Di Pantai Pancur, biasanya digelar ruatan dengan menggelar wayang kulit semalam suntuk oleh kelompok aliran spiritual tertentu. 2. Goa Istana. Goa Istana lokasinya berada di sebelah timur Pantai Pancur, sekitar 1 km dengan jalan setapak. Goa tersebut menjadi tempat sakral bagi penganut spiritual. Banyak orang dari aliran, perguruan, maupun pelaku ilmu kejawen bisa datang di tempat itu untuk melakukan ritual. Goa Istana menjadi tempat yang cocok untuk melakukan semedi maupun ritual tapa bramata. Tiap tahunnya, Goa Istana juga tidak pernah sepi pengunjung untuk sekedar berekreasi maupun ritual tertentu. Konon Goa Istana itu juga menjadi jujugan para pemimpin negeri dari dulu hingga sekarang. Di antaranya Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, dan sejumlah pejabat lainnya sempat singgah di tempat itu. Selain Goa Istana, terdapat beberapa goa lain yang biasa digunakan warga untuk ritual. Di antaranya Goa Putri dan Goa Mayangkoro. 3. Makam Mbah Dowo. Makam Mbah Dowo lokasinya berada di sebelah timur kantor Balai Taman Nasional Alas Purwo. Berjarak sekitar 21 km makam Mbah Dowo, biasa menjadi tempat berkumpul para warga yang ingin menghabiskan malam 1 Suro. Lokasi tersebut banyak menyimpan nilai mistis dan misteri bagi sejumlah orang. Tidak hanya lokasinya di dalam hutan, namun sejarahnya juga masih menyimpan tanda tanya. Ada yang menyebut makam Mbah Dowo merupakan sebuah tempat dikuburnya seorang penyebar agama Islam bernama Eyang Suryo Bukonegoro. Akan tetapi belakangan ini ada juga yang menyebut, makam tersebut merupakan tempat dikuburnya sebuah pusaka berbentuk tombah. Tiap tahun lokasi Mbah Dowo hampir tidak pernah sepi oleh peziarah dari berbagai daerah. 4. Kucur. Kucur lokasinya berada di 500 meter dari perkampungan warga di Dusun Kutorejo, Desa Kalipait, Kecamatan Tegal Glimo. Tempatnya masih berada di kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Tempat tersebut dikenal sebagai tempat pertapaan yang sunyi dan sepi. Lokasinya berada di lereng gunung, sekitar di ketinggian 50 meter. Warga yang hendak menuju ke lokasi ini harus melewati hutan. Namun tidak perlu takut nyasar karena sudah ada petunjuk arah untuk menuju ke lokasi tersebut. Meskipun menyimpan cerita mistis, Alas Purwo juga merupakan taman nasional yang kaya akan keanekaragaman hayati dengan berbagai jenis flora dan fauna. Namun, keangkeran dan cerita mistis yang melekat pada hutan ini tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian orang. Demikianlah beberapa kisah mistis yang melegenda dan tempat-tempat mistis yang ada di Alas Purwo. Terima kasih sudah menjadi pendengar setia channel Sepenggal Cerita. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update konten lainnya.